Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim, Mama, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TPI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Toro Margen di Gentayangan Selasa. Kami tim Gentayangan masih akan menjelajah daerah-daerah angker di Banten. Pemirsa, di sebuah tempat yang bernama Singgandaru, Serang, Banten, ada sebuah bangunan tua yang cukup angker. Bangunan tersebut adalah ternyata bekas kolam renang. Nah, ketika tim Gentayangan memasuki wilayah bangunan kolam renang tersebut, bulu kuduk tim Gentayangan berdiri. Suasana mistis terasa masuk ke dalam seluruh kelenjar tubuh. Air membeledak dari bawah, padahal kolam itu sendiri pemirsa kosong. Nah, rumput-rumput pohon-pohon yang berada di sekitar kolam renang itu seolah-olah memperhatikan tim Gentayangan, seolah-olah seperti mata-mata makhluk-makhluk halus. Nah, uka-uka kali ini akan digelar di kolam renang tersebut. Untuk itu pemirsa, tetap bersama saya bergentayangan selama 1 jam ke depan, dan kita saksikan saja. Kalau kita penasaran, langsung saja kita ikuti uka-uka di Singgandaru, Serang, Banten, di bekas kolam renang. Uka. Kolam renang adalah fasilitas olahraga dan hiburan yang murah meriah sekaligus mengasihkan. Tapi bagaimana jika kolam renang itu selalu meminta tumbal nyawa setiap minggunya? Tentu saja akan membuat orang was-was dan takut untuk mengunjungi. Apalagi sampai harus menceburkan diri ke dalam genangan air yang meskipun biru bening namun menyimpan kemisteriusan. Kolam renang Tirtaria yang terletak di Singgandaru, Serang, Banten sekarang terasing dari sentuhan manusia karena semua orang tak berani menyambangi, takut meregang nyawa. Bahkan isu tentang keangkeran wahana hiburan air itu tak kuasa dihalau dan terus berkembang menjadi momok yang menakutkan. Terpaksa pihak pengelola menutup kolam renang yang besar dan megah itu pada tahun 1986. Yang Ibu tahu sudah berapa banyak orang yang meninggal di kolam renang ini? Kurang lebih 10 orang. Terus yang terakhir itu anak laki-laki rasanya kalau nggak salah meninggal gitu. Itu mereka meninggal kenapa? Tenggelam. Ada yang jorogin, terus tenggelam gitu. Siapa yang jorokin? Ya anak kecil barangkali. Ada yang tenggelam sendiri begitu. Cina itu tenggelam sendiri. Dari apa ya yang pantulan itu yang mau celup begitu, udah gitu. Jam meninggalnya itu perutnya nggak kembung, kempes. Jadi matanya melotot, perutnya kempes, tangannya begini, kakinya begini, keluar busa dari ini dari ini. Iya, orang ibu jualan di dalam, jadi tahu persis. Iya. Kolam renang ini dibangun kalau tidak salah tahun 1972.
memang pada saat itu juga kan antara lain gitu beberapa yang mengikuti kegiatan di sini kan ada yang korban begitu ya kan begitu. Setelah itu kan berlanjut terus begitu. Memang begitu ada yang korban terus gitu. Hanya yang korban ini kan bukan orang pribumi di sini tapi dari luar semuanya gitu ya. Begitu tim gentayangan memasuki areal kolam renang yang terasing sunyi ini, seolah disambut oleh getaran mistis yang sangat dahsyat. Bulu kuduk serta merta meremang. Dan kegelapan pun segera menyambang. Rimbun-rimbun pohon yang menyemak di sisi kolam seakan merupakan penampakan dari makhluk-makhluk gaib. Bersama spiritualis muda Eki Rahman, tim gentayangan segera meneropong ke angkeran kolam renang dan sekitarnya. Cuman karena mungkin ada beberapa hawa yang mengusir mereka untuk keluar mungkin atau sisanya beberapa dari ruangan sini kita lihat. Ya. Di sini ada sosok-sosok perempuan ya, teman. Cuman saya nggak begitu jelas lihatnya dia punya raut. Dan yang paling banyak tadi saya lihat di sini waktu pertama kita masuk. Dan di kolam-kolam ini juga banyak anak-anak kayak semacam berenang seperti itu. Ini kalau mereka sering mendengar suara-suara itu kerap datang dari ujung sebelah sini karena memang biasanya saat mereka bergerombol itu datangnya dari wilayah-wilayah sini. Mungkin mereka sering dengar jeritan-jeritan ya atau teriakan-teriakan minta tolong. Pohon itu ya? Iya. Ini juga ada satu yang lagi kayak meringis-meringis nggak tahu kenapa ini. Udah kita nggak usah ngomongin itulah. Oh gitu ya? Iya. Ada satu rahasia tertentu deh. Iya. Itu yang nggak bisa saya ungkap. Di sini ini kan kita alokasi uka-uka di sana nih Kang. Agak di dalam kolam itu ya. Kalau menurut Kang sendiri ada apa di sana? Mereka banyak berkumpul di situ. Ada juga. Iya. Apa tuh Kang bisa ini kelihatannya kan ini penuh misteri nih begini. Kira apa nih? Ada sesuatu dari kalau saya menyebut makhluk gaib itu sisi X yang bisa transparan kita ungkapkan ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan karena situasi dari sini sendiri ya, dari lingkup sini sendiri emang penuh aura-aura yang kadang-kadang kalau ngelihat sisi orang yang kurang baik itu akan menelan korban. Jadi karena kondisi-kondisi itulah terjadi hal-hal yang terjadi musibah yang seperti diceritakan sama teman-teman tadi. Cuman kalau saya perhatiin ya Ini tambah misteri aja nih kan. Kelihatannya banyak hal yang sangat misterius dan tidak pernah terungkap. Ini apa nih? Akang semakin membuat kami tergelitik untuk mengetahui ini. Ya, sementara ini kalau saya lihat, kalau bisa melihat ya anak-anak yang manggil-manggil kita. Iya, seperti itu. Dan itulah awal-awalnya mereka suka mengganggu anak-anak karena memang sering bermain gitu. Coba kalau misalkan kita bisa perhatiin bagaimana kondisi mereka di bawah.
Untuk membuktikan apakah tempat ini dipenuhi oleh makhluk-makhluk halus, tim Gentayangan menggelar uka-uka. Selamat malam, Mas. Malam. Tempat ini konon banyak dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Dan di lantai kolam renang inilah banyak nyawa meregang. Jadi di sini banyak berkumpul makhluk-makhluk halus. Apa yang mendorong Anda tetap ikut uka-uka? Saya ingin membuktikan bahwa alam gaib itu ada. Di sini Anda wajib berteriak dengan lantang mengajak makhluk-makhluk yang di sini berenang. Jadi Anda berteriak dengan lantang, berenang, 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 berenang di sini. Dan itu tidak boleh putus Anda lakukan. Di sini ada kamera, ya. Ada kamera dan ada mikrofon. Anda duduk dan berdiri di tempat ini, boleh berputar sekitar sini, tidak boleh jauh-jauh, batas, ini ya, batas sini. Ya berenang, berenang sini, semuanya, berenang, ayo, mari, ikut, berenang, semuanya, ayo, sini berenang, ikut sini, ikut, ikut sini, ayo kau berani, semuanya ikut. Ayo ikut semua berani. Nah, ayo ikut semua sini berani. Kalau berani ikut berani. Ikut aku sini. Astagfirullah. Astagfirullah.
Ayo turun sini. Ikut. Balauka, nampaknya peserta kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa gaib. Mungkin Anda bisa menceritakan apa yang Anda alami sehingga Anda begitu tersudut tak berdaya. Pertama dari pojok sana ada beberapa orang tinggi besar gede itu mau loncat mau masuk, ngajak renang. Ya, terus karena saking paniknya ya saya kepingin ikut gitu karena rame, suasananya rame. Akhirnya saya menjerit, ikut saya bilang. Akhirnya saya nggak ada daya karena kecapean langsung, itu makanya saya langsung jatuh tadi. Itu yang membuat Anda terkuras energinya, tenaga Anda hilang itu apa? Karena saking karena orangnya tuh besar gitu. Nah, jadi gitu ngeliatin orangnya nggak jelas gitu ya, cuman besar tinggi. Akhirnya saya langsung takut. Cuma saya langsung terpental sampai sana gitu ya. Apakah Anda memperhatikan itu kamera kami lihat itu bergerak sendiri? Ada di pojok sana yang kamera sana. Langsung jatuh sana, tapi berupa cahaya. Cahaya? Iya, langsung jatuh, minting, langsung di pojok sana. Itu maka saya langsung kaget langsung ke sebelah sini. Lalu apakah Anda melihat bayangan, katakanlah bayangan kecil anak-anak yang berlari-lari di sekitar sini? Sebelah sini nih, kalau mau masuk sekitar sini. Di pojok sini satu, terus sini bayangan satu di sini nih. Yang membentuk bayangan. Di sini yang hitam, ini ada agak kurang tinggi di sini, sebelah sini. Terus di sana ada suara juga di sana. Suara ya. Makhluk yang tinggi besar Anda lihat itu sebetulnya bukan penghuni sini ya. Kalau kita perhatikan dari luaran tadi, yang banyak muncul justru siluet-siluet di sini. Siluet aja gitu loh. Iya, siluet aja nggak nampak sama sekali dalam pandangan saya itu. Karena setiap kita pasti punya indera keenam, tapi tidak terkontrol. Nah, saat seperti itu rasa takut dia ada, rasa berani dia ada. Jadi terus saling tarik menarik gitu. Itu yang membuat dia kehabisan tenaga seperti itu. Tapi kalau dia santai, dia rileks, ingat gitu, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Balauka, gagalnya peserta pertama semakin menggelitik kami tim Gentayangan untuk menguak kebenaran dari sebuah mitos di tempat ini bahwa dilarang untuk berteriak, memanggil, mengajak berenang siapapun yang ada di sini. Sekaligus juga untuk menguak kebenaran
apakah betul tempat ini banyak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Karena itu, tim Gentayangan akan menggelar uka-uka dengan peserta kedua. Ya, pemirsa, baru saja tadi kita menyaksikan uka-uka yang cukup menegangkan. Uka-uka peserta pertama di sebuah tempat bekas kolam renang Serang, Banten. Tepatnya pemirsa di Singgandaru. Peserta uka-uka pertama tidak bisa menghabiskan rentang waktu yang sudah disediakan oleh tim Gentayangan. Karena seperti Anda lihat, rupanya dia syok, mengalami banyak gangguan-gangguan gaib yang dialaminya oleh dirinya sendiri. Seperti penuturannya tadi. Nah, pemirsa, sisa waktu yang masih ada, menurut spiritualis muda Eki Rahman, adalah memungkinkan untuk datangnya lagi hantu-hantu yang berada di dalam kolam renang itu. Untuk itu pemirsa, tim Gentayangan nanti akan menggelar uka-uka yang kedua dengan peserta yang berbeda tentunya, karena peserta pertama sudah menyerah. Nah, rentang waktu yang masih ada, kata spiritualis muda Eki Rahman, adalah sangat memungkinkan untuk hadirnya kembali, untuk menggoda peserta yang kedua. Karena hantu-hantu di kolam renang tersebut memang sangat agresif. Dan bahkan pemirsa, kadang-kadang katanya konon suka menampakkan diri. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Mari kita ikuti, daripada pemirsa penasaran, uka-uka yang kedua dengan peserta yang berbeda di sebuah tempat bekas kolam renang Singgandaru, Serang, Banten. Mari, ya, mari kita saksikan sama-sama daripada kita juga penasaran. Pemirsa, kita saksikan uka-uka yang kedua, tetap dalam Gentayangan. Uka, uka. 16 tahun sudah, kolam renang ini teronggok dengan sepenggal bangunan yang compang-camping tak karuan. Alang-alang tumbuh liar dan merimbun di sepanjang tepi kolam. Timbunan kayu dan batu yang menyebar di dasar kolam membangkitkan hawa pengap dan lembab, sehingga hawa mistis pun merebak menyengat. Tak heran kalau bekas kolam renang ini sangat disukai hantu Gentayangan. Selama ibu berjualan di sini, apakah ibu pernah melihat penampakan dari makhluk halus itu? Lihat, duduk di meja begini, gua ada hitam tinggi, iya. Ada yang ngerandang-ngerandang dari sana itu, terus jatuh dari ujung itu, ngerandang, pakai kolor sepotong, kaos cangklek, terusnya ada suara tolong-tolong itu, saya mah jangan dibawa gitu, tolong, terus jatuh dia, dong. Ada kebul, ada asap gitu, iya. Udah nggak ada orang, sepi, blok aja sekaligus. Suara-suara tolong-tolong itu dan nangis itu sering sekali begitu, karena kami sendiri yang berdekatan dengan kolam renang gitu rumahnya gitu. Itu pun saya buktikan dengan waktu saya melaksanakan seskambling ronda. Itu pun bahkan bukan kami sendiri yang mendengarkan, tuh satu rombongan ronda itu mendengarkan dan kita cari gitu. Mana tolong-tolong tersebut itu? Ternyata nanya di lingkungan masyarakat nggak ada yang ada musibah gitu. Ya mungkin perkiraan kami berarti di kolam renang lah gitu yang ada tolong-tolongnya itu gitu. Di sini memang untuk makhluk halus memang banyak. Ada sejenis ular
yang berkepala manusia yang panjangnya tidak lebih daripada 1 meter. Itu yang kedua, di pohon menenjo juga itu dekat pohon jambu bol. Kalau bilang orang sini memang ada makhluk ya seperti kalau bahasa sini wewek lah gitu. Di malam hari, komplek bekas kolam renang ini sosoknya sangat menyeramkan. Jeritan minta tolong dari dasar kolam kerap terdengar membelah malam. Yang bikin adrenalin ciut, air kolam kerap pula berwarna merah sesegar darah. Bekas kolam renang Singandaru Serang Banten memang angker, maka wajar saja jika peserta UKA-UKA pertama tak sanggup menyelesaikan rentang waktu UKA-UKA karena banyak fenomena kegaiban yang dialaminya. Untuk itu, peserta UKA-UKA kedua segera digelandang memasuki lokasi. Balauka. Kolam ini kosong melompong. Tetapi anehnya, peserta pertama melihat bahwa kolam ini terisi air yang sangat penuh. Dan makhluk-makhluk yang ada di sini dengan riang gembira berloncatan, berenang ke sana kemari, berteriak mengajak peserta untuk mengarungi air yang sangat jernih itu. Aneh, kosong tetapi ia melihat kecipak air yang sangat besar di sini. Untuk membuktikan itu, untuk membuktikan cerita peserta pertama, tim Gentayangan menghadirkan peserta UKA-UKA kedua. Usia kamu berapa? 18 tahun. Desi, yang kamu lihat sekarang ini apa nih? Kolam renang yang kosong. Kosong. Ya. Seandainya nanti kamu melihat bahwa tiba-tiba airnya penuh terisi dan banyak orang berenang di sini, mengajak kamu berenang, apa yang akan kamu lakukan? Insya Allah jika saya kuat, saya akan tetap terus. Tapi nanti seandainya kejadian seperti yang tadi, ya apa boleh buat, memang sampai di situ kemampuan saya. Kalau kelihatannya insya Allah mungkin bisa lebih dahsyat dari yang pertama ya. Bahkan suara yang nggak pernah didengar sama yang pertama dan yang tidak pernah dilihat sama yang pertama itu akan menampakkan diri. Kalau tadi saya bilang ada siluet-siluet, mungkin itu akan nampak bayangan seperti kelihatan nyata sekali. Insya Allah seperti itu. Sama-sama. Oke, adik, selama rentang waktu UKA yang kamu jalani, kamu boleh berdiri dan duduk di sekitar sini ya. Di sana ada kamera, di sana ada kamera. Ya, di sini ada mikrofon. Kamu boleh bergerak, tapi batasnya sebelah kiri hanya batas sini saja nih, ya. Tidak boleh. Nah, ke depan hanya batas sini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la hawla wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa li walidayya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, 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 Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'i ma wa junub wa hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'i ma wa junub wa hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mama itu mama Pegang tahan ini. Ini tahan. Dalam. Di kantor. Ada keinginan kaget saya tadi. Kang Eke, mungkin Kang Eke bisa menceritakan sebetulnya apa yang menimpa atau menghajar peserta kedua kita ini, sehingga kelihatannya justru lebih parah dari peserta yang pertama. Seperti yang sudah saya bilang bahwa kondisi kedua itu sudah banyak hal-hal gaib yang masuk ke ruangan ini. Dan sebetulnya anak itu punya sedikit proteksi ya, yang kalau saya perhatiin saat dia berjalan itu ada sesuatu yang hadir, keluar, hadir, keluar, hadir, keluar. Betul di sini ada suatu makhluk yang kadang-kadang mereka tiba seketika terus pergi lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Untuk yang lain-lain no comment lah. Balauka. Uka-uka digelar untuk membuktikan bahwa kolam renang yang sudah usang ini memang angker. Kolam renang ini banyak dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk yang iseng dan jahil, sehingga dua peserta Uka tak mampu melewati rentang waktu yang kami tentukan. Ini semakin membuktikan bahwa cerita masyarakat sekitar sini bahwa tempat ini angker dan menyeramkan memang fakta adanya. Makhluk halus boleh jadi jahil, makhluk halus boleh jadi punya kekuatan besar, tetapi yang pasti manusia lebih mulia dari makhluk apapun. Des, kamu bisa ceritakan sebetulnya apa yang kamu alami sehingga kamu lunglai seperti ini?
Pertama-tama hanya suara-suara biasa, saya masih bisa tahan. Jadi saya itu sepintas, saya anggap ya mungkin dedaunan atau ranting-ranting yang jatuh, meskipun sebenarnya itu lemparan batu-batu bertubi-tubi, dan bahkan ada yang jatuh ke tubuh saya. Terus kemudian beberapa bayangan hitam itu lewat, saya masih bisa tahan. Saya masih banyak istighfar, saya penuh keyakinan bahwa segala sesuatunya berbalik lagi kepada Allah yang Maha Kuasa. Setelah itu terus beberapa kali bertubi-tubi, dan saya mendengar suara gaungan, entah itu kucing atau macan, saya nggak ngerti. Yang jelas suara bergaung-gaung berkali-kali. Pertama jauh, lama-lama mendekat sampai akhirnya ada di belakang saya. Dan saya terus istighfar, terus ingat, sampai akhirnya yang saya tidak bisa tahan, saya melihat sesuatu, entah dia berbentuk laki-laki atau perempuan, saya nggak tahu. Yang jelas bentuknya itu mungkin bisa dibilang 4 kali lipat dari tinggi orang normal, dan membawa pala di teng-teng. Itu yang bikin saya tidak kuat, dan itu tuh coba untuk terus mendekat sama saya, dan akhirnya saya menyerah. Lewat monitor kami sempat melihat ada kelebatan makhluk putih. Apakah kamu melihat makhluk itu juga? Sempat melihat, tapi saya tidak bisa lihat jelas bentuk apa dia. Yang jelas sekelebat putih yang memang saya ngelihat. Terus dia mengelilingi terus sampai akhirnya angin di belakang benar-benar bikin bulu kudus saya tuh merinding. Benar. Ya. Kang Eki, mungkin Kang Eki bisa menjelaskan soal pemunculan dari makhluk yang tingginya 4 kali lipat dari tinggi manusia dan menenteng kepala manusia. Itu makhluk apa? Juga termasuk kelebatan dari makhluk putih itu. Itu sejenis makhluk, ada orang bilang genderuwo, ya. Dan emang kerjaan mereka emang seperti itu. Cuman kalau yang sekelebatan, kalau saya perhatiin itu bukan sejenis pocong. Seperti saya bilang dari awal bahwa kita mendeteksi awal ada makhluk perempuan yang tanpa raut. Iya, itu mungkin dia melihat itu. Yang pada awal orang pertama itu tidak dilihat, tidak menampakkan kepada orang itu. Dan saya juga bilang kan tadi bahwa di sesi kedua ini akan banyak yang bermunculan. Sementara yang pertama siluet aja, dan itu dibuktikan kan. Nah, cuman saya salut sama dia. Karena saya perhatiin mereka dari awal sudah mencoba untuk mendekat, tapi mereka menghindar lagi. Karena desakan-desakan itulah terjadi sehingga dia ambruk ya istilahnya ya. Ya, pemirsa, rahasia waktu memang tidak dapat diduga. Misteri waktu memang aneh. Kita yang menyelaminya, tapi kita tidak merasakan detaknya. Tahu-tahu berakhir begitu saja, dan selesai sudah. Tapi pemirsa jangan khawatir, kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Nah pemirsa, sekali lagi saya Toro Margen dan segenap tim Gentayangan mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu Anda yang selalu menyempatkan diri untuk menyaksikan Gentayangan. Anda adalah penonton setia kami. Untuk itu, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.